Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kembali kita bertemu dalam renungan HKBP Denpasar pada hari ini Selasa 13 Juni 2023. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita puji Tuhan dari buku ND nomor 785 ayat 1. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terangnya Tuhan Yesus jalan kami hari ini untuk diterangi oleh firman Tuhan, sehingga kami merasakan sukacita dan damai sejahtera. Berkati firman-Mu Tuhan dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita lengkapi aktivitas kita hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Ayat nas firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, pencobaan menurut pendapat umum itu adalah proses mencoba sesuatu. Dalam konteks tertentu, pencobaan boleh diartikan sebagai masalah atau persoalan. Baik pencobaan sebagai proses melakukan sesuatu ataupun pencobaan sebagai masalah, itu dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Pencobaan itu, Bapak, Ibu, Saudara, sesuatu yang tidak menyenangkan. Sehubungan dengan itulah, Rasul Paulus memberikan nasihat dan peringatan sekaligus kepada jemaat-jemaat yang percaya di Korintus pada saat itu, dan juga kepada kita pada saat ini, dan kepada semua orang percaya dari zaman ke zaman. Firman Tuhan mengatakan bahwa berbagai pencobaan yang mereka alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Semua pencobaan itu tidaklah melebihi kekuatan manusia. Itu firman Tuhan. Dari nats ini kita ambil, mau disampaikan 3 hal sehubungan dengan firman Tuhan 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ini.
Yang pertama dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini kalimat pertama dari 1 Korintus pasal 10 ini, ayat yang ke-13. Secara tersurat dan tersirat, Alkitab menyatakan bahwa semua pencobaan adalah yang kita hadapi adalah pencobaan atau masalah atau persoalan yang lazim dihadapi oleh orang banyak pada umumnya. Bahwa Allah memberikan kita suatu pencobaan, Allah memberikan kita suatu persoalan atau masalah yang sesuai dengan kekuatan kita. Bahwa Allah memberi kita cobaan, masalah atau persoalan disesuaikan dengan kekuatan atau kemampuan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Secara empiris, kenyataan bahwa semua orang yang hidup di dunia ini tentu pernah mengalami suatu pencobaan, bukan? Siapakah di antara kita yang belum pernah mengalami suatu pencobaan? Siapakah di antara kita yang belum pernah mengalami suatu masalah atau persoalan dalam hidup kita? Saya kira semua kita, semua orang, termasuk orang percaya maupun orang yang tidak percaya, pasti mengalami suatu cobaan, masalah atau persoalan. Akan tapi yang berbeda mungkin jenisnya, berbeda mungkin bentuknya, besar kecilnya pencobaan itu, atau waktu kita menghadapi pencobaan tersebut. Saudara, seseorang boleh menghadapi pencobaan dalam keluarga, boleh menghadapi pencobaan dalam rumah tangga, ekonomi, sosial, keuangan, bisnis, atau banyak hal lain dalam hidup kita. Dia alami pencobaan. Namun, di atas semuanya itu, satu hal janji Tuhan yang harus kita percayai, suatu hal janji Tuhan yang harus kita imani, bahwasanya semua pencobaan yang dibuat dan dikehendaki oleh Dia tidak melebihi dari kekuatan dan kemampuan kita. Itu yang terutama kita imani dulu. Yang kedua adalah Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Dengan bahasa lain, Allah tidak akan membiarkan kita mengalami suatu pencobaan melebihi kekuatan kita sendiri. Saudara, di sini Rasul Paulus mengungkapkan kepada jemaat orang-orang percaya pada saat itu, juga kepada kita zaman sekarang ini, bahkan pada zaman-zaman yang akan datang dari zaman ke zaman, bahwa Allah itu adalah setia, saudara. Dan oleh karena itu, maka Allah akan membiarkan kita dicobai, tidak akan melampaui kekuatan kita. Itu kesetiaan Allah. Di dunia ini, siapakah yang setia seperti Allah kita? Siapakah di antara kita yang memiliki kesetiaan seperti Tuhan kita? Berbagai fenomena hidup sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa betapa tidak setianya manusia di dunia ini. Kita bisa percaya kepada orang, tapi jangan kita berharap dia akan setia dengan kita. Dan betapa berdustanya iblis. Tetapi yang kita pegang, Allah adalah setia dari zaman purbakala sampai ke zaman Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Allah kepada umat adalah sebuah keniscayaan. Kesetiaan Allah kepada umat adalah sebuah kepastian yang harus kita yakini. Kedustaan iblis adalah sebuah kepastian juga bagi mereka yang jatuh kepada dosa. Tapi kesetiaan Allah adalah suatu kepastian yang hidup di dalam kita. Oleh karena itu, Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita sendiri. Allah tidak akan mengizinkan iblis mencobai kita melebihi kemampuan kita sendiri. Ingatlah bahwa roh yang Allah yang ada pada diri kita lebih besar, lebih dahsyat dari roh apapun yang ingin mencobai kita. Karena itu yang kedua tadi,
imani dan percayailah bahwa Allah akan menjaga dan memastikan agar pencobaan-pencobaan itu tidak terlalu membebani kita. Boleh jadi saudara, manusia bisa saja bersikap palsu terhadap kita. Boleh jadi manusia berdusta kepada kita. Juga boleh saja dunia ini menipu kita. Tetapi tidak demikian halnya dengan Allah kita. Allah yang maha bijak adalah Allah yang setia, Allah yang memegang janji-janjinya, dan Dia tidak akan pernah mengecewakan pengharapan kita akan kepercayaan kepada anaknya yang tunggal itu. Itu yang kedua, iman dan percaya bahwa Allah itu setia. Yang ketiga, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, di sini melalui kalimat terakhir pada nas kita hari ini, Alkitab mengatakan bahwa Rasul Paulus kemudian mengingatkan dan menasehatkan jemaatnya pada saat itu. Dan juga ini nasihat pada jemaat kita untuk saat ini dan dari masa ke masa, bahwasanya pada waktu kita semua dicobai, Allah juga akan memberikan kita jalan sehingga kita mampu keluar dari pencobaan tersebut. Karena itu maka kita lalu dapat menanggung semua sampai tuntas, lebih tuntas dan sangat tuntas, saudara. Itulah janji firman Tuhan. Dengan perkata lain, secara eksplisit dan implisit dikatakan Rasul Paulus bahwa Allah akan membuat semuanya berakhir baik. Allah membuat semuanya berakhir lebih baik. Dan Allah akan membuat semuanya berakhir sangat baik bagi kita. Tuhan Allah kita akan memberikan kepada kita suatu solusi sehingga kita dapat keluar dari pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu. Saudaraku, sungguh percayailah, imanilah bahwa Dia niscaya akan datang melawat, Dia akan datang menolong, Dia akan datang menopang dan mengangkat kita dari berbagai-bagai pencobaan, dari berbagai-bagai masalah yang kita hadapi, dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan bagi kita. Mari kita jalani hari-hari ini bersama Tuhan, karena Dia telah memberikan 3 janji kepada kita bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak seberapa, dan Tuhan akan memberikan jalan kepada kita untuk menanggungnya. Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu bahwa pencobaan-pencobaan yang kami hadapi adalah pencobaan biasa. Kami tahu banyak Tuhan Yesus pencobaan yang kami akan alami, tapi bersama Tuhan janji-Mu ya dan amin. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu semua, kami akan menjalani hari-hari ini boleh berjalan bersama Tuhan sehingga kami mampu menghadapi segala sesuatunya dengan kepercayaan dan iman yang teguh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang kasih, firman Tuhan mengantarkan kita melalui hari-hari ini. Biarlah Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.